Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Narayana Radia Aidin dari kelompok Polypropylena. Dan kali ini kelompok saya akan menjelaskan manfaat bakteri Pseudomonas sp sebagai pengurai plastik. Plastik adalah bahan yang sangat sulit untuk terurai. Bahkan plastik membutuhkan waktu sekitar 50 hingga 100 tahun untuk dapat terurai secara alami. Nah, sekitar setengah abad yang lalu, belum banyak masyarakat yang menggunakan plastik. Mereka cenderung menggunakan bahan organik seperti menggunakan daun pisang untuk membungkus makanan, rotan kayu sebagai mebel, dan lain sebagainya. Namun berbeda dengan di masa sekarang, bahwa penggunaan plastik itu sudah sangat familiar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, menurut penelitian, penggunaan plastik yang tidak sesuai standar atau persyaratan itu dapat mengganggu kesehatan. Berkaitan dengan plastik yang bersifat karsinogenik, penggunaan plastik yang tidak sesuai standar atau persyaratan tersebut itu dapat menyebabkan terjadinya kanker dan berbagai masalah kerusakan jaringan yang lain. Satu di antara mikroba yang diketahui dapat mendegradasi plastik adalah bakteri. Terdapat beberapa bakteri yang dapat mendegradasi plastik secara in vitro dengan memanfaatkan plasticizers yang terdapat di dalam plastik sebagai sumber karbonnya, seperti Pseudomonas aeruginosa. Untuk dapat merombak plastik, bakteri harus bisa mengkontaminasi lapisan plastik dan menggunakan komponen di dalam plastik sebagai sumber nutriennya. Adapun, kecepatan dalam mendegradasi plastik sangat dipengaruhi oleh jenis dan struktur mikroorganisme atau dalam konteks ini, bakteri yang digunakan. Bakteri Pseudomonas termasuk dalam golongan bakteri gram negatif, tidak membentuk spora, berbentuk rod atau batang, motil dengan satu atau lebih flagela pada bagian tepi. Jenis bakteri obligat aerob, tetapi beberapa spesies dapat hidup secara anaerob dalam kondisi lingkungan yang terdapat nitrat di dalamnya. Bakteri ini termasuk bakteri katalase positif, yaitu dengan memetabolisme gula secara oksidatif. Kemampuan bakteri Pseudomonas aeruginosa dalam menyerang jaringan bergantung pada reproduksi enzim-enzim dan toksin-toksin dalam menyerang barrier tubuh dan sel-sel inap. Bakteri Pseudomonas aeruginosa memiliki kemampuan dalam mendegradasi hidrokarbon dan dalam menghasilkan surfaktan. Berkaitan dengan surfaktan, isolat bakteri Pseudomonas sp berpotensi untuk digunakan dalam upaya bioremediasi lingkungan akibat pencemaran hidrokarbon. Bakteri Pseudomonas sp memang tidak memiliki enzim hidrolitik untuk mendegradasi polimer menjadi monomer, akan tetapi dia memiliki gantinya, yaitu sistem inducible operon. Nah, polimer yang dapat didegradasi oleh Pseudomonas contohnya adalah xenobiotik dan pestisida. Xenobiotik dan pestisida ini terdegradasi oleh Pseudomonas karena di dalam Pseudomonas terdapat 3 enzim. Enzim yang pertama adalah enzim serine hidrolase, dan enzim yang kedua adalah enzim esterase, dan enzim yang ketiga adalah enzim lipase. Proses biodegradasi terjadi dalam 5 tahapan. Yang pertama yaitu ekspresi enzim ekstraseluler. Contohnya terjadi pada Pseudomonas sp yang menghasilkan enzim serine hidrolase, esterase, dan lipase. Yang kedua adalah depolimerasi, yaitu eksoenzim dari mikroba akan memecah rantai polimer kompleks menjadi rantai pendek oligomer dan monomer. Yang ketiga, degradasi senyawa intermediate yang larut ke dalam medium. Yang keempat, asimilasi senyawa intermediate ke dalam sel. Lalu yang terakhir adalah pembentukan produk metabolik berupa metana, karbon dioksida, dan air. Nah, setelah kalian mendengarkan apa yang dijelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata sampah plastik bisa terdegradasi dengan menggunakan bakteri. Nah, salah satu bakteri yang bisa digunakan adalah bakteri Pseudomonas sp. Proses degradasi tersebut biasanya akan memakan waktu yang cukup lama. Hal itu karena prosesnya terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah
ekstraksi enzim ekstraseluler, yang kedua adalah depolimerase, yang ketiga adalah degradasi pendek senyawa intermediate, dan keempat adalah asimilasi senyawa intermediate. Akan tetapi, cepat atau lambatnya proses tersebut sangat dipengaruhi oleh struktur dan jenis bakteri yang akan kita gunakan. Sekian penjelasan kami tentang penggunaan bakteri Pseudomonas sp sebagai pengurai plastik. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membuka pandangan baru bagi kita semua. Saya mewakili kelompok Polypropylena mengucapkan terima kasih.